Critical Eleven di dalam meeting part kedua. Di video yang sebelumnya Margaret sharing bagaimana sih trik 3 menit pertama ya ketika mengawali sebuah meeting, dan inilah saatnya Margaret sharing satu trik yang sering kali Margaret pakai di 8 menit terakhir di sebuah meeting ya, dimana itu adalah momen-momen penentuan, momen-momen pengambilan keputusan. Kita kayaknya juga udah kenal lah ya, spontan banget, kayaknya udah terbiasa mungkin ketika kita dihadapkan dengan banyak opsi, banyak ide selama meeting gitu ya. Lalu kemudian di akhir kita diminta untuk memilih tuh ya, mengambil keputusan atas ide-ide itu. Kita mungkin udah terbiasa bikin satu bagan tertentu yang kemudian kita mencoba mempetakan lah ya, mempetakan what do I gain, what do I lose. What do we gain, what do we lose gitu ya. Kalau ini konteksnya perusahaan. Apa aja benefit yang kita dapatkan, apa aja resiko yang mesti kita hadapin ketika mengambil setiap opsi itu, A, B, atau C. Kita bisa bikin peta semacam ini. Disitulah yang kemudian kita bisa dengan mudah melihat, ini loh keputusan-keputusan yang tepat yang bisa diambil. Dan untuk sebagian orang, mereka akan berhenti sampai di sini, betul? Setelah mempetakan, mereka akan mengambil keputusan yang mereka pikir itu paling tepat. Dan kami di Sinergia, setelah memetakan nih ya, keputusan-keputusan yang tepat, langkah selanjutnya adalah kami mengambil keputusan itu dengan tepat. Perhatikan, setelah memetakan keputusan-keputusan yang tepat, kami mengambil keputusan dengan tepat. Kami akan melihat lagi secara big picture, keputusan-keputusan mana yang ini juga mengakomodir yang namanya value perusahaan, yang mengakomodir visi perusahaan dan misi perusahaan. Dan ini juga yang diutarakan oleh Simon Sinek, teman-teman, penulis buku Find Your Why. Di mana dalam satu wawancara, beliau men-sharingkan pengalaman ya, bagaimana dia menolak sebuah partnership di mana institusi ini sebenarnya, pokoknya cuan banget lah ya, ini cuan banget, uang gede gitu. Tapi kemudian dia memutuskan dengan tepat untuk tidak mengambil kesempatan bekerja sama ini. Kenapa? Karena ternyata ada perbedaan value di sana. Dia melihat bahwa perusahaan partner ini itu pokoknya udah genjot, pokoknya yang penting cuan gitu ya. Sedangkan Simon Sinek lebih melihat engagement terhadap tim itu yang lebih utama ketimbang cuan. Dia memutuskan dengan tepat karena dia mau ngejalanin bisnis ini nantinya juga dengan happy ya, nggak cuman melulu tentang cuan. So menarik ya, bagaimana kita memetakan keputusan yang tepat, which is good untuk kita dapat melihat ini secara garis besar. Lalu kemudian jangan lupa untuk mengambil keputusan dengan tepat. Nah, bagaimana dengan teman-teman leaders? Teman-teman boleh sharing loh ya di kolom komen, selama ini bagaimana sih proses decision making yang teman-teman lakuin.